panitia seleksi instansi perlu secara khusus untuk memperhatikan beberapa hal, terutama tentu saja yang selama ini ada persoalan terkait dengan seleksi administrasi. Ini juga tadi sudah diingatkan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi, bagaimana pentingnya seleksi administrasi ini sehingga pada saat kita melakukan seleksi, teman-teman di instansi melakukan seleksi administrasi, itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya terkait dengan usia, terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, jabatan, dan segala macam. Nah, tahun ini kita menyediakan masa sanggah, jadi kalau ada nanti peserta yang merasa dirugikan dari hasil seleksi administrasi, maka Panselnas menyediakan fasilitasi untuk masa sanggah. Mereka bisa melakukan sanggah kepada pemerintah, terutama nanti instansi dan Badan Kepegawaian Negara wajib menjawab sanggahan yang disampaikan oleh peserta atas ketidakpuasan dari peserta kenapa mereka tidak lulus seleksi administrasi. Dan sanggahan yang kedua adalah nanti di periode akhir pada saat dilakukan pengumuman kelulusan, maka seluruh peserta juga diberikan waktu kembali untuk memberikan sanggahan kepada BKN maupun kepada panitia instansi atas hasil yang diperoleh oleh semua peserta. Pelaksanaan seleksi sendiri mungkin sebagian besar teman-teman sudah mendapat bocoran kapan seleksi ini akan diadakan. Bocornya baru satu hal, yaitu terkait dengan seleksi untuk CPNS dan P3K non guru. Sebenarnya seleksi P3K non guru itu juga jadwalnya relatif sama, karena kami sudah mencoba memetakan jadwal nanti pada saat sampai dengan kapan yang bersangkutan akan melakukan penetapan NIM-nya. Arahan Pak Kepala kepada kami dan Pak Deputi Mutasi sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak boleh lebih dari atau tidak boleh melewati tahun anggaran. Karena kalau melewati tahun anggaran nanti tentu saja akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk juga terkait dengan pertanggungjawaban dari sisi keuangan negaranya maupun di sisi teman-teman di instansi daerah terkait keuangan APBD-nya. Jadi dari Desember kemudian kami harus menarik mundur waktu pelaksanaan, maka direncanakan pengumuman dan pendaftaran itu akan diumumkan besok tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Pengumumannya sendiri sebetulnya kalau menurut peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk 14 hari. Jadi nanti pengumumannya sendiri akan disampaikan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 13 apa 14 ya? 14 kalau saya nggak salah. 14 Juli 2021. Sementara pendaftarannya begitu kita mengumumkan tanggal 30 Juni besok, maka sekaligus bisa dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran ini menurut PP, menurut peraturan perundang-undangan itu harus dibuka sekurang-kurangnya 3 minggu kalender. Jadi nanti pendaftaran dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti instansi akan melakukan verifikasi seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 28 dan sampai 29 Juli 2021. Dari hasil seleksi tadi, kemudian dilakukan masa sanggah. Masa sanggah diberikan 3 hari, dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Dan kemudian instansi ataupun kalau sanggahan itu disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, maka instansi dan BKN wajib menjawab sanggah itu selama 7 hari sejak batas akhir waktu sanggah. Dan kemudian dilakukan pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus. Nah, inilah hasil pengumuman sanggah ini adalah hasil akhir siapa saja yang kemudian bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar bagi
untuk calon pegawai negeri sipil. Yang direncanakan pelaksanaan seleksinya sendiri nanti akan tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021. Nah, dapat juga kami informasikan kepada teman-teman wartawan dan media bahwa pengumuman pendaftaran tadi itu juga tidak hanya berlaku untuk calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai P3K non guru, tetapi juga berlaku untuk calon pegawai P3K guru. Jadi pendaftaran akan dilakukan secara serentak untuk 3 jenis kualifikasi peserta, baik itu CPNS, calon aparatur sipil negara CP3K guru maupun CP3K non guru. Pendaftarannya dilakukan sama. Jadi pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Jadi tidak ada pembedaan pendaftaran antara dari 3 jenis tadi. Sementara yang membedakan nanti itu adalah dari sisi seleksi. Jadi seleksinya itu verifikasi administrasi itu berbeda, karena verifikasi administrasi itu akan dilakukan khusus untuk P3K guru, itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud, karena nanti akan dicocokkan dengan data yang ada tercatat di dalam data Dapodik. Sementara pelaksanaan seleksinya nanti itu akan dilaksanakan oleh teman-teman melalui sistem CAT-nya UNBK. Jadi pelaksanaannya sendiri akan dilakukan secara 3 tahap, yaitu nanti tahap pertama itu di sekitar bulan Agustus, tahap kedua di sekitar bulan September atau Oktober, kemudian di tahap ketiga di bulan Desember. Itu yang yang nanti akan pelaksanaan seleksinya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah di bulan Agustus, yang kedua itu di bulan Oktober, dan yang ketiga itu ada di bulan Desember. Jadi mekanismenya adalah bagi mereka yang di tahap pertama, yang mereka lulus seleksi tahap pertama misalnya, maka mereka tidak perlu lagi ikut ke seleksi di tahap kedua. Tahap pertama itu yang boleh mendaftar itu hanya adalah guru honorer yang tercatat di dalam database THK 2 BKN dan tercatat di dalam database Dapodik. Nah, kalau mereka tidak lulus, maka mereka bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Kalau seleksi tahap kedua juga belum lulus, mereka bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, seleksi tahap kedua nanti akan dicampur dengan ada tambahan peserta lain, yaitu yang PPG. Jadi peserta PPG yang sudah memiliki sertifikasi, mereka baru bisa mendaftar mengikuti seleksi nanti di tahap kedua dan di tahap termasuk yang guru swasta. Jadi ini yang skemanya. Jadi di tahap pertama itu adalah kompetisi mereka itu sesama dengan guru honorer. Jadi tidak ada kompetisi dengan guru di luar guru honorer yang di tahap pertama. Nah, sementara kalau pelaksanaan CPNS dan khususnya CPNS, pelaksanaan seleksi SKD-nya sendiri direncanakan tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Demikian juga nanti setelah pelaksanaan SKD, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan registrasi kembali, karena bisa saja karena kita masih di dalam kondisi pandemi, maka bisa saja nanti pergerakan orang itu akan diminimalisir, sehingga bisa saja yang tadinya ada titik lokasi di wilayahnya, kemudian akan dibatasi pergerakannya, sehingga yang bersangkutan perlu memilih kembali titik lokasinya sesuai dengan titik lokasi domisili terdekat yang bersangkutan. Jadi mereka wajib untuk melakukan registrasi ulang dan kemudian memilih kembali titik lokasi ujian yang dekat dengan mereka. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, maka mereka kemudian melaksanakan SKB yang kami rencanakan tanggal 8 sampai 29 November, dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021. Sementara pengumuman kelulusan itu akan direncanakan tanggal 18 sampai 19
Desember 2021. Kemudian selanjutnya ada masa sanggah. Masa sanggah ini kembali, tadi saya sampaikan ada sanggahan, 2 kali sanggahan. Sanggahan pertama adalah verifikasi administrasi, dan sanggahan kedua adalah pada saat penentuan kelulusan akhir. Nah, masa sanggah yang kedua itu adalah tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan instansi kemudian menjawab sanggahan ini tadi dari seluruh peserta tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Nah, baru pengumuman final setelah pasca sanggah itu dilakukan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, pengisian bagi mereka yang lulus seleksi, pengisian daftar riwayat hidup melalui sistem, tentu saja semua proses dilakukan melalui sistem. Kami tidak lagi menerima berkas, akan dilakukan melalui sistem aplikasi, dan itu akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Dan usul penetapan nomor induk pegawai untuk CPNS dan nomor induk P3K itu akan ditetapkan tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Di sistem back office-nya SSC-ASN saat ini telah siap untuk menerima pendaftaran secara online seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Dan kesiapan tersebut Bapak Kepala BKN telah menandatangani surat nomor 5587 B/KS 0401 SDK 2021 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai P3K non-guru tahun 2021. Khusus untuk yang P3K guru, nanti akan ada surat terpisah karena proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud-Ristek. Jadi nanti surat dan termasuk pengaturan jadwal teknis pelaksanaan seleksi untuk yang melalui UNBK-nya, nanti jadwalnya akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud-Ristek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman wartawan terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherman. Jadi teka-teki selama ini kapan pengumuman CPNS akan dibuka sudah jelas, dan mungkin juga teman-teman wartawan juga sudah banyak yang mendapatkan surat Kepala BKN yang disebutkan Pak Deputi tadi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021. Pak Deputi Mutasi mau menambahkan? Baik. Kalau tidak ada tambahan, kalau belum ada tambahan ya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan. Kami undang teman-teman dari media untuk menyampaikan pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung. Ya, kami persilahkan untuk raise hand atau apa biar kami bisa melihatnya. Nah, videonya dinyalakan juga. Silakan dari siapa? Dari media apa? Silakan. Silakan Mbak Mesia CPNN. Videonya dibuka biar kelihatan. Ininya jaringannya nggak bagus Pak Karo. Saya nggak usah pakai ya. Nggak usah pakai video. Nggak apa-apa ya. Ya silakan Mbak Mesia. Saya ingin mempertanyakan yang soal, bukan mempertanyakan, saya ingin menggali lagi yang soal mekanisme pendaftaran itu. Itu kan masih jadi polemik, walaupun tadi Pak Deputi sudah menjelaskan dengan sangat baik, terutama yang soal mekanisme yang surat edaran itu, di situ kan hanya untuk CPNS dan PPK non-guru. Nah itu yang jadi pertanyaan dari kalangan guru, apakah
kenapa tidak berbarengan gitu. Kenapa tidak berbarengan, walaupun tadi Pak Suharmen sudah menjelaskan bahwa yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu adalah jadwal seleksinya. Kalau pendaftaran kan semua satu di portal SSCASN. Tapi yang harus dipikirkan adalah psikis dari guru, dan guru itu potensi untuk pelamarnya itu kan banyak. Itu tersedia 525.000 formasi. Nah, itu kan bisa dibayangkan, belum lagi dengan PPG itu, yang lulusan PPG maupun swasta, karena jarak itunya kan harus empat kategori itu kan mendaftar satu kali tuh, yang mulai tanggal 30 sampai 21 Juli. Nah, yang dipertanyaan kira-kira kapan jadwal dari Kemristek Dikti itu akan turun, walaupun itu ranahnya Kemendristek Dikti, tapi kan paling tidak sebagai Panselnas kan harus tahu jadwal itu, harus jelas dulu supaya guru-guru itu tidak galau gitu. Mereka galau saat ini. Baik, Mbak Esi, itu saja pertanyaannya. Bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Kami sudah bisa menangkap. Ya, itu aja. Oke, baik. Langsung silakan Pak Deputi untuk dijawab. Ya, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya atau konfirmasi lebih detail terkait dengan jadwal untuk P3K guru. Jadi memang untuk P3K guru nanti akan ada surat tersendiri Mbak Esi dari Kepala BKN. Hanya saja nanti yang detail pelaksanaan seleksinya itu yang nanti akan diatur melalui suratnya Mendikbudristek. Itu detail pelaksanaan seleksi. Jadi nanti tanggalnya berapa akan dilakukan, yang tahap pertama, kapan dilakukan tahap kedua, kapan dilakukan tahap ketiga, itu yang akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbudristek. Tetapi untuk yang pendaftaran, betul tadi yang Mbak Esi sampaikan, bahwa pendaftaran akan dilakukan secara serentak. Dan suratnya sebetulnya sudah ada, nanti setelah press conference ini baru akan disampaikan. Sementara yang CPNS tadi itu yang sudah beredar di masyarakat itu kan saya nggak tahu ini suratnya siapa yang mengedarkan itu, tapi sebetulnya suratnya dua-duanya sudah ada, baik itu yang memang dibedakan dua suratnya karena satu adalah atau disiapkan oleh BKN untuk seleksi CPNS dan P3K non-guru, tapi juga jadwal pendaftaran dan sampai dengan pengumuman hasil itu juga disiapkan oleh BKN. Hanya saja nanti untuk teknis pelaksanaan seleksinya itu yang nanti jadwalnya akan disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Dikbudristek. Jadi pendaftaran betul tetap sama dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ini. Nanti data dari peserta, begitu semua orang sudah mendaftar, para peserta guru-guru, terutama yang guru tadi ya, karena Mbak Esi menanyakan yang guru, maka datanya nanti akan langsung di inline-kan dengan menggunakan API service ke teman-teman di Kementerian Dikbud. Jadi teman-teman di Kementerian Dikbud sudah bisa menyusun jadwalnya berdasarkan data yang masuk, berapa jumlah pelamar untuk P3K guru ini. Jadi demikian Mbak Esi, kira-kira pendaftarannya itu akan dilakukan serentak tanggal 30 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Sementara suratnya khusus untuk P3K guru akan ada surat tersendiri untuk itu. Demikian, terima kasih.